Baik, mari kita lanjutkan lagi diskusi kita. Tadi ada dua pemahaman di sini. Yaitu pemahaman pertama untuk bersuci dan pemahaman kedua adalah yang suci. Itu ya, itu pemahamannya. Kalau dari segi perasaan, dari segi rasa, dari segi makna, dua-duanya bagus itu ya. Bahwa kita berwudu dengan air untuk bersuci, itu idenya bisa diterima. Kemudian yang kedua, kita berwudu dengan air yang suci, idenya juga bisa kita terima. Salah, Pak. Air bersih, Pak. Dengan air bersih gitu aja. Enggak jadi itu bersuci. Enggak. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kami berwudu dengan apa-apa. air bersih. Enggak apa-apa. Saya mau masuk ke sisi yang lain. Kalaupun sudah diubah ya pemahamannya. Nah, ini artinya itu yang kita coba tawaf ya istilahnya bentuk makna logika dan rasa. Gitu ya. Semua ini kita perhatikan supaya memberikan kita pemahaman yang mantap. Misalkan begini ya, kalau kita lacak pemahaman tadi ya. Kalau kita mengatakan untuk bersuci, kira-kira di situ ada nggak bentuk yang mengindikasikan untuknya? Nah, kalau tidak, berarti itu pemahaman itu punya sisi lemah. Nah, gitu ya, sisi lemah. Nah, sekarang kalau kita mengatakan yang suci, di situ ada nggak indikasi yang bisa membantu kita untuk memahami bahwa ini maknanya yang, gitu. Silakan, Ibu-ibu. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak Yang ada. lain? Nggak ada. Ada alif, ada hamzanya bukan Pak? Urutan kedua kan sifat boleh pakai yang, boleh pe. Hamzah apa alif, Bu Dian? Alif urutan kedua. Iya. Jadi bisa yang, bisa pe gitu. Iya, Kan oke, baik. Itu dia ya. Target kita kemudian memperhatikan bentuk. Bentuk kata tohir. Berapa huruf? 3. Coba diperhatikan lagi, lebih teliti. 4. Oke, jadi itu sudah mengarahkan kita ya, Ibu-ibu. Begitu kita teliti mengamati tohir itu 4 huruf. Bisa bantu kita ini jangan-jangan ini bentuk 4 nih, gitu ya. Tapi dia mantepin lagi, bentuk 4 itu ada alif urutan kedua. Apakah ada di situ alif urutan kedua? Ada. Oke, makin mantap lagi itu, mendekati bentuk 4. Kemudian kita mantapin lagi yang terakhir itu, bahwa naik turun, gitu ya. Sebelum alif, fathah berarti bacanya naik, panjang. Kemudian sesudah alif, kasroh berarti turun. Nah, itu makin mantap bahwa tohir bentuk 4, sehingga bisa kita pahami dengan arti yang. Maka kalau kita punya pilihan untuk bersuci ataukah yang suci, maka kita lebih condong pemahaman kita kepada makna kedua, yaitu yang suci. Bersih. Ya, kemudian kalau mau diganti dengan bersih, itu juga memungkinkan. Karena suci dengan bersih itu punya makna yang bersinonim. Ya, bagus. Berikutnya silakan Bu Fauziah, bagian Ibu. Apa yang terpahami sehingga pilihannya? Maka kami membasuh wajah dan kedua tangan. Ibu ngambil jatah orang lain itu namanya. Ya Allah. aja. Maaf. Iya, silakan bagian Ibu saja. Panang silul wajah. Iya, apa? Ya, Ibu paham. Maka kami membasuh wajah, muka wajah. Nih, Ibu. Pada waktu Ibu mengatakan maka, kira-kira idenya apa pakai maka? Ada fa-nya ya, Pak, di depan. Apa idenya? Kalau fa ya, saya lihat dengan jelas. Kalau fa ada terlihat dengan jelas di situ. Tetapi pertanyaannya adalah ide Ibu pakai maka itu apa? Penjelasannya kok itu pakai maka gitu tuh. Apa ilmunya? Ya, apa supaya pantas gitu, Pak. Itu maksud Ibu tiba-tiba maka itu tanpa ada jikanya, tanpa ada sebab-sebab, lalu ada maka akibat, itu pantas begitu maksud Ibu? Ada kan ada fa-nya aja. Iya kan ada fa di depan. Oke. Kalau ada fa, Ibu, nah kalau ada fa, Ibu, ilmunya begini ya, ilmunya begini, mirip dengan ilmu waw ya. Ilmunya apa? Tidak semua waw itu dan.
Oke. Maka tidak semua fa itu maka. Oke. Lalu apa ilmu kita di dalam banyak kesempatan gitu, banyaknya pernah lah, bukan sekali 2 kali saya sampaikan ini, tapi memang tidak sebanyak yang lain. Saya sampaikan bahwa umumnya dalam bahasa Indonesia maka itu indikasi akibat. Maka itu dalam, saya nggak tahu kalau ilmu ibu-ibu berbeda dengan saya, tapi yang saya ingat bahwa yang sering muncul dalam bahasa Indonesia kata maka itu adalah kata sambung yang mengindikasikan akibat. Makanya gitu Pak. Gitu ya. Akibat. Berarti ada sebab sebelumnya. Sebab itu dalam bahasa Indonesia itu bisa diungkapkan dengan jika, gitu ya. Misalnya ketika berkata begini, jika hujan, maka saya akan pakai mobil. Jika tidak hujan, maka saya pakai motor. Gitu. Bisa diikuti ilustrasinya. Halo, apa masih bersama saya, Ibu-ibu? Ya Pak. Ya, halo. Oke, Ya, gitu masih, ya. Pak. Tuh, nah, atau begitu juga untuk yang lain ya, ada syarat dan ada akibatnya, ada syaratnya nih, ini syarat, ini akibatnya ini dan sebagainya. Bahasa Indonesia itu biasanya untuk menunjukkan makna maka gitu ya, makna maka. Nanti kita akan bicara lebih khusus nanti pada waktu kita mendiskusikan tentang jenis kata ya, jenis kata. Saya pernah sampaikan ibu-ibu, bahasa Arab dahulu ya, bahasa Arab dahulu gitu, ya, itu bahasa yang tidak mengenal tanda baca, tidak ada titik, tidak ada koma, tidak ada tanda tanya, tidak ada seru, gitu. Tetapi ide tentang oh ini berhentinya di sini, oh ini istirahatnya di sini gitu. Ini adalah uraian. Ide tentang itu ada dalam bahasa Arab. Ide itu. Cuma cara mengungkapkannya itu yang tidak diungkapkan dengan tanda baca. Ya, ini karena orang punya bahasa gitu. Lalu apa di antara cara untuk mengungkapkan ide bahwa ini berhenti, ini titik, ini awal kalimat. Dalam bahasa Arab pakai huruf dia. Pakai huruf. Sehingga ketika mau mengawali kalimat dalam bahasa ya sekarang ini kan, ketika mengawali kalimat dalam tanda baca tulisan modern itu kan diakhiri kalau mengawali kalimat itu sebelumnya tidak ada tulisan kosong atau sebelumnya ada titik gitu. Ada titik, lalu begitu ada huruf baru, itu dianggap sebagai inilah awal kalimat, tadi pada waktu titik itu berhenti. Nah, dalam bahasa Arab karena tidak ada titik, tidak ada koma dan sebagainya, dulu itu mereka pakai apa untuk menandai bahwa ini awal kalimat? Mereka bisa menandai awal kalimat dengan waw atau dengan huruf-huruf yang lain. Jadi, sekali lagi, tidak semua fa itu bermakna maka. Itu. Sebagaimana halnya, tidak semua waw itu bermakna dan. Sekarang saya balik. Tidak semua kalau kita mengatakan maka, itu pasti ada fa-nya. Tidak selamanya kalau kita mengatakan dan, itu pasti ada waw-nya. Gitu, ya. Ingat, ini kita dalam konteks memahami itu bukan mindahin. Ini artinya ini artinya ini. Jadi kita kayak kamus jadinya. Tuh. Kelemahan kamus adalah dia tidak pakai logika, dia tidak pakai perasaan. Gitu. Deres, apa sih bahasa Inggrisnya deres? Heavy bukan? Ya, jadi kalau bilang nanti nanya, nulis ya, dipakai Google Translation, where are you come from? Lalu dia bilang, I come from Kalideres. Dia nggak akan mengatakan Kalideres. Dia mikirnya river heavy. Bisa jadi bilang begitu. Itu maksud saya. Yang Malang kan orang Malang yang jadinya Malang. Apa bahasa Inggrisnya Malang? Where do you go? Gitu kan ya. Where will you go?
Gitu. Pur bukan. Iya, where will you go? I will go to Pur. Nggak jadi dia. Karena Google kan kemudian nggak memahami itu. Pokoknya setiap kali ada Malang, dia artikan Pur misalnya. PT atau yang semacam dengan itu. Oke, saya cukupkan sampai di situ. Intinya, ini saya ulang lagi karena ini berulang dalam banyak kesempatan. Saya mau kutip dengan quote, ya, mau tutup diskusi tentang itu dengan quote bahwa belajar bahasa tidak hafal mati, tetapi harus pakai hati. Oke, itu quote-nya, teori kita secara umum. Nah, kira-kira apa ini, Bu? Apakah fa di sini perlu kita munculkan arti khusus di sini? Kemudian, Pak. Pakai apa? Lalu. Kemudian. Nah, Lalu. kalau ibu-ibu pakai kata lalu, itu mencerminkan seolah-olah wudhu dengan membasuh muka itu dua perbuatan yang berbeda. Paham maksud saya? Nah, gitu. Kalau pakai lalu gitu. Kalau memahaminya pakai lalu. Padahal membasuh muka itulah bagian dari wudhu. Gitu. Membasuh muka, membasuh tangan itulah bagian dari wudhu. Kalau kalau kami membasuh muka lalu membasuh kedua tangan, itu masih bisa dimengerti gitu. Nah, jadi kalau tidak ada yang cocok, nggak usah diartikan gitu. Kalau tidak ketemu ya, kalau tidak ketemu, apa sih ungkapan yang cocok untuk memahamkan itu? Ya, kita lanjutkan. Silakan, Bu Mimi, bagiannya. Dan kedua tangan. Iya, baik. Ada pertanyaan nomor 1 sebelum lanjut ke nomor 2? Oke. Indikasi kita bisa lanjut. Silakan berikutnya nomor 2, Bu Dian. Tadi apa makna lengkap dari pilihan Ibu? Nam sahur roksa suma nagsilur rijlain, kami mengusap kepala, suma nggak tahu sih Pak, tapi feeling saya itu artinya kemudian. Kemudian kami membasuh dua kaki. Iya, bagus. Itu dia. Jadi kalau kita sudah punya pemahaman, ibu-ibu, maka seperti yang Bu Dian contohkan itu. Ya, jadi logika kita membantu kita begitu. Logika kita membantu. Nam sahur roksa, paham kan tadi Bu Dian ya? Iya, Pak. Ya. Nagsilur rijlain juga paham kan? Betul. Nah, lalu kemudian summa ini kira-kira apa ya makna cocoknya? Maka nalar dan perasaan kita mengantarkan kita untuk mengatakan ini kan sebuah dua urutan ya, dua urutan peristiwa ini dalam bahasa Indonesia apa ya kata yang bisa mewakili pemahaman tersebut. Maka yang terpikir summa, Ibu Dian artikan dengan kemudian. Kemudian, ya bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Nusolli subha rok'atain. Tadi siapa? Bu EN tadi yang punya pilihan itu. Nusolli subha rok'atain. Kami sholat subuh 2 rakaat. Iya, bagus. Wa yusolli bina ra'isul madrasah. Kembali lagi tadi Bu Dian yang punya pilihan. Dan apa kami sholat dengan kepala madrasah ya Pak? Kepala sekolah ya Pak? Gimana jadinya? Dan kami, itu yusolli tapi bina. Jadi, dan boleh nggak gini Pak? Dan kami sholat dengan kepala sekolah. Iya. Maksudnya apa? Saya di sebelah kiri kepala sekolah, di sebelah kanan begitu maksudnya, sehingga dengan mengatakan bersama. Dengan kepala sekolah gitu, bersama kepala sekolah gitu maksudnya? Bersama. Iya, itu maksudnya begitu.
Saya berjamaah. sholat subuh, kemudian kepala sholat juga sholat subuh, begitu? Berjamaah gitu. Berjamaah Di feeling maksudnya. saya sih sholatnya bareng sama Berjamaah. kepala sekolah Ya, gitu. kalau namanya berjamaah itu artinya kan ada posisi imam, ada posisi makmum. Apakah sama-sama jadi imam, apa sama-sama jadi makmum? Kepala sekolahnya jadi imam ya. Kalau begitu bagaimana mengungkapkannya? Dan saya sholat dan kami sholat di belakang kepala sekolah. Gitu. Dari mana sayanya? Kami Pak salah. Oke, baik. Nah, coba begini, kita bantu ya, kita bantu. Ya, sebenarnya kalau kita ingat masa lalu akan lebih cepat, tapi kita bantu dari apa yang ada sekarang. Coba identifikasi di situ subjeknya apa? Di ungkapan wa yusolli bina roisul madrasah. Ibu-ibu yang lain juga boleh silakan ikut bergabung. Apa subjek pada ungkapan wa yusolli bina roisul madrasah? Subjeknya kami, Pak. Iya, Bagus. Kami. Bagus. Oke, yang lain? Yang lain apa subjeknya? Kan yusoli, Pak, bukannya huwa, Pak. Enggak apa-apa, sampaikan saja. Nanti kita bisa lanjutkan lagi diskusinya. Supaya saya punya cantolan-cantolan bahan untuk diskusi. Pertanyaannya adalah, subjek pada ungkapan wa yusolli bina ro'isul madrasah adalah? Pertanyaan sementara yang saya dapat adalah kami. Baik. Apa sudah? Yang lain? Tidak ada ide yang lain? Saya. Bu Mimi apa? Dan saya sholat. Enggak usah terlalu panjang, Bu. Biar saya bisa konsentrasi untuk membahas, untuk mencari cara menjelaskannya. Yang pertama tadi, ada yang mengatakan bahwa subjek pada kalimat tersebut adalah kami. Menurut yang lain, apa subjeknya? Dengan kepala sekolah, Kak. Sudah? Oke, baik. Saya lanjutkan. Coba ingatkan kita, Ibu-ibu. Apa sih ciri subjek kalau dalam bahasa Arab, subjek atau pelaku? Ada wow. Wow. Belum tepat. Ingatannya belum tepat. Ada duma. Ada doma, oke, baik. Yang lain? Ada lagi yang diingat, yang lain? Sudah, itu yang teringat? Ya. Oke, baik. Kalau itu yang teringat, maka pakai itu. Walaupun Berarti salah bagi huwa saya ya, Pak? tidak masalah. Walaupun salah bagi saya tidak masalah. Yang penting ilmunya dipakai. Kita sudah punya ilmu bahwa ciri indikasi subjek dalam bahasa Arab adalah baris atau harokat atau syakal terakhirnya adalah berharokat, berbaris, doma. Di dalam ungkapan wa yusolli bina ro'isul madrasah, apa yang baris akhirnya harokat, syakal, tanda bacanya doma? Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Yang lain bagaimana yang lain? Apa? Apa yang lain? Nggak usah apa namanya, nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu, ngomong aja supaya interaktif kita, supaya pikirannya tetap termotivasi bergerak untuk terus berpikir. Kalau tidak menemukan, jawab saja tidak ada. Kalau ada, katakanlah ada. Gitu. Soal salah benar jangan menjadi orang yang sama. Ro'isu, Pak. Kalau menurut saya Ro'isu itu berarti Oke. kepala sekolahnya Sebentar. subjek. Sebentar. Tadi pertanyaannya hanya, supaya jangan terlalu banyak berat yang dipikirkan. Yang pertanyaan saya, apa ada kata yang bunyi akhirnya domah di situ? Ada. Kata apa itu? Ro'isu. Oke, udah gitu ya. Berarti yang menduga tidak ada, mungkin persoalannya kurang teliti. Ini yang dimaksud dengan doma. Maka idenya kalau sudah menemukan seperti itu, walaupun salah ya, kemungkinan salah itu selalu ada. Kenapa? Karena bahasa itu bukan ilmu pasti. Saya sering mengatakan itu. Walaupun salah nggak apa-apa. Yang penting
adalah ada ilmu yang kita pakai. Maka kita mulailah dengan itu. Ya, idenya tadi sudah oke kan? Idenya kami sholat subuh 2 rakaat. Ini arti kata-katanya udah tahu kita tadi itu katanya. Nah, lalu kita bantu. Subjeknya adalah kepala sekolah. Maka mulailah kalimat itu dengan kepala sekolah. Gitu. Gimana jadinya? Kepala sekolah sholat bersama kami. Oke, bagus. Tapi lebih spesifik lagi tadi kan kalau namanya bersama kan bisa sama-sama jadi makmum, bisa sama jadi imam tadi. Malah menjadi. Oke, baik. Nah, gitu ya. Jadi ungkapan ini bermakna kepala sekolah menjadi imam kami. Menjadi imam kami. Baik. Nah, Jadi kalau ibu-ibu mau mengenang ke masa lalu, silakan buka buku 1 pelajaran 4. Iya, ingat Pak. Ingat Pak. Oke, ketemu kan? Ketemu kan? Ingat ngebayang tuh Pak. Tuh, kalau Cuma lupa Pak untuk tandanya Yusoli jadi imam apa ya tandanya ada Pak? ada bi. Ada bina. Ada bi-nya. Ada bi. Ada apa Pak? Bi. Di sini ada Pak ya. Oh iya. Ada bi. Iya. Tuh, kan dulu kita punya apa Halaman ceritanya? berapa Pak? Mengenai apa tuh Pak waktu soal itu? Di pelajaran 4. Iya ingat saya Pak. Ingat saya tapi di pelajaran berapa lupa. Pelajaran 4 insya Allah. Tuh ya. Iya. Jadi ada dulu ada sholla yusolli fi, gitu ya. Ada sholla yusolli bi dan ada sholla yusolli ala. Nah. Oke. Baik, terima kasih. Nah, kita lanjutkan sekarang diskusi kita. Siapa? Nomor 4. Yang pertama, bagian yang pertama. Yang Madinah Tanah Nazifah, siapa? Lupa tadi yang ini siapa ya? Jadikanlah. Kalau Al-Iman ini Bu Mimi. Yang Al-Iman ini Bu Mimi. Tapi kalau Nazifah ini kalau nggak salah Bu Fauziah tadi. Jadikanlah kota Saya Madinah. penangsi loh tadi Pak. Jadikanlah kota Madinah bersih. Bu, jangan itu lagi, jangan ngomong Gunung Jabal. Jadikanlah Madinah bersih. Jangan pakai itu kan udah ketemu hubungan antara Jabal dengan gunung. Kota kita. Kota kami. Jadikanlah kota bersih. Jadikanlah kota bersih. Coba Kota yang lain kami. apa? Kota kami. Jadikanlah kota kami. Jadikanlah kota kami bersih. Jadikanlah kota kami bersih. Kami apa kita ini enaknya? Kita. Kita ya. Kita Pak. Kalau ke Singapura katanya, tapi waktu saya Singapura nggak kelihatan itu, mungkin karena cuma lewat doang saya. Itu ada ungkapan keep our city clean katanya. Ada yang pernah baca itu di Singapura. Itu. Keep our city clean. Ya, dalam bahasa Arab itu semakna dengan ungkapan ij'al madinatana nazifah. Apa jadi maknanya? Jadikanlah Kota kita bersih. Iya, bagus. Kota kita. Berikutnya Bu Mimi. Bu Mimi. Ya. Sesungguhnya kebersihan adalah sebagian dari iman. Iya, bagus. Nih, Bu, mau diskusi sedikit. Pada waktu Ibu mengatakan sebuah, sebagian, sepotong, Bagian. se itu apa maknanya? Salah satu. Iya, itu ya. Salah satu ya. Bersihan, sebagian itu maksudnya satu bagian dari iman. Baik. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai menuntaskan latihan memilih kata-kata yang cocok. Sebelum kita lanjut ke latihan berikutnya, silakan kalau ada pertanyaan ibu-ibu sekalian. Baik, ya, kita lanjutkan berikutnya. Latihan kita berikutnya adalah, kalau tadi itu tatarannya kosakata, sekarang ke pemahaman.
Baca dan pahami ayat-ayat berikut. Mari kita baca. Ini wajah tu bagian Baik. bilaji fatoro Allazi fatara samawati wal arda hanifa. hanifa Sama wama annal musyrikin. Iya, bagus. Terus berikutnya. Tabarakalladzi biyadihi yadihil mulku biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya, bagus. Berikutnya. Fatayamamu qaida Famsahu. biujuhikum biwujuhikum wa aidikum aidiyakum wa aidiyakum Wa aidikum. Terus. innallaha kana afuwan ghafuro. Iya, bagus. Nah, silakan kita mulai dari yang surah Al-An'am 79. Kalau ada kata ungkapan yang belum dipahami, silakan. Tidak ada kendala dari segi makna? Banyak, Pak. Ini sesungguhnya wajah itu dan saya hadapkan wajhiyah yang patoro patoro Ini sesungguhnya kami adakan wajah. Bagaimana Ibu? Al-An'am 79 ada yang belum terpahami? wajhiyah, Pak. Hanifa. Iya, bagus. Terus apalagi? Atoro. Iya, terus apalagi? Oke, baik. Ada 2 ya. Nah, sekarang Bu Sri, saya bantu ya, yang Ibu tanyakan tadi. Ya. Ilmunya adalah kalau membaca sebuah potongan kata dalam bahasa Arab, maka ingat bahwa itu belum tentu satu kata. Gitu ya. Itu ilmu lama ini, ilmu potong bebek angsa. Begitu kita lihat, ada satu potong kata, satu potong ya, itu potong tulisannya, itu tidak pasti adalah satu kata. Dan coba sekarang Ibu masuk dengan ide itu. Dugaan Ibu kira-kira itu berapa kata itu? Wajhiyah. 4. Jangan huruf ya, Bu. Jangan huruf ya, tapi kata. Kata 1, Pak. Satu Oke, kata. bagus. Disitulah problemnya. Coba kita tanya yang lain. Di wajhiyah kira-kira berapa kata? Ibu yang lain? 2, Pak. 2, baik. Yang pertama apa? Wajah. Yang kedua? Iya. Oke, baik. Yuk, Bu Sri, kita lanjutkan nih sekarang. Ini 2 ya. Nih. Yang pertama adalah wajah. Kemudian yang kedua adalah ya. Nah, baru kita sekarang. Mana yang Ibu belum paham? Apakah wajahnya atau ya-nya? Udah paham, Pak, wajahku. Nah, oke, selesai. Itu tidak akan menjadi mudah ya, tidak mudah kita pahami kalau kita menganggap itu satu kata. Iya, Pak. Oke, itu ya, baik. Berikutnya kata fatoro. Kata fatoro ini, Bu Mimi dan yang lain, itu sinonim dengan kata kholako. Pencipta. Ya, Amin, dia oke. ya, Pencipta langit dan bumi. Ya. sinonim ya. Kata fatoro itu bersinonim dengan kata kholako. Sehingga ada yang ingat kata kholako bentuk sifatnya Ada, apa? Pak.
Ya, bagus ya. Kata kholako bentuk sifatnya adalah kholik. Berarti kata fatoro bentuk sifatnya Fatir. fatir. Nah, itu kata fatir. Baik, itu dia ungkapan yang menjadi kendala di ayat yang pertama. Baik, sekarang kita lanjut ke ayat yang kedua. Al-Mulk 1. Apa ada kendala yang menghalangi untuk memahami secara lengkap? Pak. Guru. Silakan Bu Haida. Pak, saya nggak paham nih Pak. Ini wajah tuh wajhia. Kan wajhianya kan Bapak tadi bilang wajahku. Tapi kan sebetulnya yang wajhi itu udah wajah. Tapi kalau dia berbaris fathah itu gimana Pak? Wah. Saya nggak paham nih. Yang kemarin juga banyak. Nah, Ibu, itu pertanyaannya tinggi. Kita Aduh, maaf Pak, kemarin Bapak bilang kalau iya saya. banyak. Sekarang nih Iya, anunya, bagus. Banyak pertanyaannya tinggi. maaf Pak, maaf Pak. Kemarin pernah Pak. Iya. Saya maksud saya bilang apa? Kalau saya bilang pertanyaan Ibu tinggi, itu artinya saya nggak langsung ke situ, gitu ya. Saya langsung ke situ. Saya mulai dari yang awal-awal dulu. Coba kita lihat ciri bahasa Arab yang pertama apa? 3 huruf dasar. Iya. Apa pesan kita ketika kita menyadari bahwa bahasa Arab itu 3 huruf dasar? Perubahan bentuk. Bukan, 3 huruf dasar. Apa pesan kita terkait dengan itu? Oke, bagus. Yang salah satunya yang perlu diingat adalah untuk pemula fokus saja ke hurufnya. Oke ya. Ingat itu? Ya, ingat tidak? Ya. Untuk pemula fokus saja dulu kepada hurufnya. Huruf. Iya. Kalau ilmu kita sudah bertambah, baru kita memberikan perhatian kepada selain huruf, yaitu ke barisnya. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang. Yang kalau iya wajhi, oke, paham, gitu ya. Tapi ini kok wajhia. Gitu. Baik, kita lihat berikutnya ya. Ya, sebelumnya. Masih ingat ilmu kita, ciri kata yang sebagai subjek, apa ciri umumnya? Di awal. Bukan, keliru. Ingatnya keliru. Oh, ciri. Subjek. Tadi udah muncul tadi. Doma di akhir. Doma. Di akhir. Bagus, doma. Kalau predikat? Domah juga. Oke, bagus. Di awal. Oke, bagus. Kalau objek? Patah. Ya, oke, bagus. Kalau keterangan? Kasroh. Sama dengan predikat. Kebalik. Kalau keterangan, an itu mirip dengan a, gitu ya. Oh. Jadi objek dan keterangan itu a. Bagaimana dengan kasroh? Dekat ke u apa dekat ke a? A. Ya, sehingga kalau kasroh kemungkinannya objek atau kemungkinannya keterangan. Oke, ingat itu ya. Iya, ya Pak. Ya, bagus. Pak, betul, Nah, Pak. ya, sekarang wajah tuh apa maknanya wajah tuh? Wajahku. Ingat, Menghadapkan. Hadap. ingat ya. Ada tasdid di situ. Apa maknanya wajah tuh? Hadap. Hadapkan. Siapa yang hadapkan? Hadapkan. Aku. Saya Bagus hadapkan. ya. Aku menghadapkan. Pertanyaannya, aku menghadapkan apa? Wajah. Wajah siapa? Iya, wajah Wajahku. wajah saya. Nah, berarti Wajahku. kalau dalam pemahaman sederhana, wajah saya sebagai apa di dalam kalimat itu? Objek. Objek. Nah, kira-kira Oh, begitu. gitu. Nah, tapi itu tinggi itu ilmunya. Itu tinggi. Tinggi. Terima kasih. Ya. Syukran Pak. Dari Syukran. dari wajah. Pak, Baik, kalau Hanifah apa, Pak? itu Hanifah ada apa? tulisannya di layar Nanti. yang tulisan putih. Hanifah yang damai. Yang tulisan putih, tulisan putih. Kepada agama yang benar. Iya, Cenderung pada jalan yang benar. ya, cenderung Agama yang kepada benar. agama yang benar. Baik, sudah di Al-An'am 79.
Ya. Bagus. Al-Mulk 1. Al-mulk wa huwa ala kulli. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi. Maha suci. Ibu, saya berusaha untuk mengajak ibu-ibu untuk menumbuhkan kepercayaan diri, tapi pada saat yang bersamaan juga saya berusaha itu, ibu-ibu mohon juga dengan kesadaran untuk berusaha juga menumbuhkan kepercayaan diri sendiri. Caranya seperti apa? Ya, cara seperti apa? Setiap ada ide, setiap ada pemikiran, jangan disimpan. Siapa tahu benar, kan bagus. Kalaupun salah, kan kita bisa punya kesempatan untuk memperbaikinya. Gitu. Ya, kebiasaan belajar di majelis taklim nggak selalu cocok kalau kita diskusi seperti ini, lambat ininya, jadi kemajuannya. Ini kita lompat ya Pak, yang wa ma'ana minal musyrikinnya nggak dibahas ya Pak? Bukan, saya kan meminta kalau ada yang belum dipahami silahkan diajukan gitu. Saya karena tadi Al-An'am 79 tidak ada pertanyaan, maka saya lanjutkan ke Al-Mulk 1 gitu. Bukan meloncat, bukan.